Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Estelina tahun 2022. Bahasannya itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kata yang sering kali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yang dapat dilakukan, yang pertama melalui kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pemimpin memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen pula. Kemudian ada transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah yang pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, kemudian meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, kemudian meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara langsung. Selanjutnya ada integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik atau stakeholder. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terbagi dua, yaitu perseorangan dan institusi. Perseorangan di mana adanya pengakuan terhadap tindakan yang telah diputuskan dan tindakan yang telah dilakukan, adanya pengakuan terhadap etika dalam pengambilan keputusan, kemudian adanya keterlibatan konstituen yang tepat dalam keputusan. Kemudian untuk institusi, adanya perlindungan terhadap publik dan sumber daya, adanya pertimbangan kebaikan, adanya penempatan individu yang lebih baik sesuai dengan kompetensinya. Yang selanjutnya adalah keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. Jadi, seorang pemimpin harus adil dalam memimpin organisasinya. Yang ketujuh, ada kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Seorang atasan harus mempercayai bawahannya, begitu pula dengan sebaliknya, harus saling percaya di dalam menjalankan roda organisasi atau institusi. Yang selanjutnya adalah keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kinerja juga memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, harapan harus diseimbangi kapasitas SDM-nya pula. Yang selanjutnya adalah kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi. Kemudian yang terakhir ada konsistensi. Konsistensi menjamin penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur,
sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Setiap apa yang diputuskan harus dipertanggungjawabkan dan harus dilaksanakan sesuai dengan keputusan-keputusan bersama. Terima kasih.